flashback mah awalnya sebenarnya nggak dari kemarin Noah itu ya, jadi kayak logo Noah itu sebenarnya sejarahnya jauh sebelum waktu kawan-kawan di Peter Pan dulu berniat untuk ganti nama band. Jadi artinya 2007 2008 lah, sekitar tahun segitu. Jadi ketika mereka dari pas waktu itu niatnya ingin ganti identitas, termasuk nama grup itu, nama band. Kemudian ada satu identitas yang nggak ubah ketika mereka ganti nama. Jadi artinya ada satu identitas khusus. Jadi hanya logo, mereka perlu supaya ketika orang lihat logo dengan nama baru, logonya masih identik dengan yang lama. Jadi artinya pas waktu dulu Peter Pan itu udah bikin logo yang sayap gitu, jadi udah dari dulu udah bikin. Jadi pas waktu Noah sendiri sebenarnya udah dari rencana yang lama, jadi nggak kayak bikinnya bukan waktu pas Noah, justru jauh pas waktu Peter Pan dulu. Jadi nggak, justru kalau perubahan logo sih sebenarnya udah dari dulu, dari tahun 2008 mungkin itu. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kaum. Kalau filosofi ini sebenarnya justru bukan dari Noahnya, jadi pas zaman waktu era Peter Pan ya, waktu itu mereka pengen asal ada satu satu simbol yang identik dengan lirik mereka, dengan identitas mereka, musik mereka dan segala macam. Waktu itu kita brainstorming, kemudian sepakat dengan sayap, dengan bagian dari sayap segala macam. Waktu itu sebenarnya simpel aja sih makna, jadi kayak lirik-lirik Ariel waktu itu kita diskusi itu sebenarnya nggak membumi, jadi artinya ya yang sesuatu yang berhayal, taman langit dan segala macam. Akhirnya kita pilih sayap sebagai antitesa dari bumi, jadi artinya ya sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu yang menginjak bumi. Identitasnya disimbolkan biasanya burung atau segala macam, tapi yang paling penting itu sayapnya. Jadi bulu dari bagian dari sayapnya itu sebenarnya gitu, sesimpel itu. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Pada akhirnya mungkin seperti itu. Pada akhirnya pas waktu itu juga mereka sepakat untuk pas waktu tahun-tahun pembuatan logo itu, mereka juga sepakat untuk konsentrasi di visual merchandise dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya visual website dan segala macam. Jadi mereka pengen ada satu kesatuan yang mengikat, terutama di merchandise, terutama di visual merchandise mereka pengen ada sesuatu yang saya bilang ya itu diperkaya banget waktu itu. Kayaknya kalau disebut eksekusinya lebih tanda kutip ready, bisa dibilang seperti itu karena eksekusi visualnya memang kemana-mana akhirnya, termasuk di merchandise. Eksekusi visualnya sebenarnya kalau dibilang susah ya agak sulit ya, maksudnya mengaplikasikan logo itu ke identitas baru itu agak sulit waktu pertama, karena dari awal justru karena memang kata Noah itu datangnya di detik-detik terakhir. Jadi mereka niat udah pengen bikin nama itu, ganti nama itu udah lama tapi ditunggu. Jadi saya pengen eksekusi cepat tapi belum bisa karena belum dapat namanya waktu itu. 1-2 hari menjelang press conference kalau nggak salah saya, itu artinya waktunya udah mepet banget untuk eksplorasi. Jadi artinya pas waktu itu udah memang mungkin Ariel dan kawan-kawan itu nemu kata Noahnya itu mungkin di titik terakhir atau apa ya, pasti waktu untuk eksplorasinya sangat-sangat pendek. Jadi artinya Ariel, saya cuma mengikuti guideline dari Ariel pengen ini seperti ini, oke saya eksekusi gitu aja. Jadi nggak sempat untuk eksplorasi banyak. Jadi kesulitannya cuma permasalahan waktu aja waktu itu, dan waktu itu udah mepet banget eksplorasi.
sebenarnya bukan masalah palsu atau enggak, jadi ada sedikit kesalahan teknis waktu menjelang press conference. Jadi kayak seperti yang saya bilang tadi bahwa ada dengan timeline yang mepet itu ada sedikit kesalahan teknis pas saat delivery final logonya. Jadi artinya yang saya kasih buat album itu ada beberapa alternatif. Nah, kemudian dari alternatif itu mungkin publish duluan itu justru bukan final logonya, bukan. Jadi mungkin dari salah satu alternatifnya. Nah, kemudian yang kemudian dipakai di cover album itu yang final logonya, yang ada di cover album. Tak mungkin ku mencari pengganti dirimu, walau kini ku sepi. Ya sih, kalau polanya itu ya sih. Bahkan di wilayah lainnya juga sebenarnya enggak, karena yang buat saya sendiri kalau di musik itu masalah visual, masalah apa, kayaknya sih nomor berapa lah. Yang penting kawan-kawan semua bisa menghasilkan karya yang memang terbaik dari mereka. Mungkin itu yang buat saya concern. Karena kalau masalah visual sih saya hanya permasalahan yang pengemasan, bagaimana mereka bisa mengemasnya dengan baik musik mereka, termasuk dalam packaging dalam merchandise mereka. Hanya itu aja sih sebenarnya. Harapan saya sih sebenarnya justru di luar itu, harapan saya adalah kawan-kawan itu bisa menghasilkan musik yang terbaik, yang semakin baik ke depannya. Mungkin itu aja sih.